Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Listania dari jurusan IT 7 dari kelas Pekanan 1 mahasiswa Stikom El Rahma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem penunjang keputusan. Sistem yang saya ambil adalah pemilihan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAO. Pada bab pertama yang akan kita bahas adalah mengenai latar belakang dari sistem penerimaan beasiswa ini. Itu ada proses pemilihan beasiswa yang bersifat subjektif, dalam artian seperti ketika dilakukannya proses pemilihan terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pemilihan dari siswa-siswa yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Kedua, banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Nah, ini dia faktor-faktor yang dimaksud tadi, yaitu nilai akademik, penghasilan orang tua, dan prestasi tentu saja. Terakhir, dibutuhkan sistem yang objektif, cepat, dan akurat. Yaitu sistem yang akan kita bahas saat ini. Mengenai sistem yang akan dipakai untuk proses pemilihan beasiswa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang SPK untuk menentukan penerimaan beasiswa. Yang kedua, metode apa yang tepat digunakan. Yang ketiga, bagaimana sistem menampilkan hasil keputusan. Lalu ada tujuan dari jawaban si rumusan masalah tersebut. Yang pertama, merancang sistem SPK pemilihan beasiswa. Yang kedua, mengimplementasikan metode simple additive weighting. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang objektif. Selanjutnya, manfaat dari adanya sistem ini. Mahasiswa selektif lebih adil. Jadi beasiswa yang diberikan itu tepat sasaran, atau bisa dibilang tertuju kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua, kampus, efisiensi proses seleksi dari pihak kampus yang menyeleksi atau memilih mahasiswa mana yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Terakhir, pengembangan, pengalaman membangun SPK. Ini dimaksudkan adalah mungkin nanti ketika dibutuhkannya beberapa fitur tambahan baru, bisa dikembangkan kembali sistem yang sudah dijalankan, bisa ditambah fitur-fitur baru yang belum tersedia, dan sebagainya. Selanjutnya, batasan masalah dari sistem ini. Pertama, data hanya contoh dummy, metode hanya SAO. Yang ketiga, sistem berbasis web sederhana. Yang terakhir, tidak membahas keamanan sistem. Ini lumayan cukup penting ya sebenarnya, keamanan sistem, karena memang masih berbentuk seadanya ya. Jadi sangat amat harus dikembangkan kembali nantinya. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka, berisi konsep dari SPK ini. Kita bahas SPK-nya dulu. SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan komponen. Nah, komponennya adalah database, model, dan interface, model perhitungan, interface atau antarmuka. Ya, pada umumnya real time ya. Selanjutnya ada metodenya ya. Langkah-langkah yang pertama adalah normalisasi data, lalu pembobotan, lalu penjumlahan nilai, terakhir perankingan. Ini proses dari pemilihan faktor-faktor tadi ya, yang menjadi pendukung dalam penerimaan beasiswa tersebut. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitiannya ada dua, penelitian A dan B.
Penelitian A itu adalah sah untuk beasiswa lalu hasil akurat. Penelitian B adalah AHP untuk seleksi lalu lebih kompleks. Lalu ada kerangka pikir dalam sistem ini, yaitu input data, lalu proses SAW, lalu ranking, lalu keputusan. Kita masuk ke bab 3, metodologi. Yang berisi yang pertama ada metode pengembangan menggunakan waterfall, analisis desain, implementasi, dan testing. Ketiga, selanjutnya arsitektur SPK. Ada user, lalu UI, turun ke bawah menjadi perhitungan SAW, lanjut dari UI ke sistem SPK, lalu database. Di sini ada use case, input data mahasiswa, input kriteria, proses perhitungan, dan lihat hasil. Bisa mahasiswa atau dari pihak penyeleksi bisa melihat hasil akhirnya ya. Di sini ada contoh data yang sudah digunakan di dalam sistem. Ada 4, yaitu nama calon penerima beasiswanya, lalu nilai, lalu penghasilan dari si orang tua calon penerima atau penghasilan si calon penerima itu sendiri, lalu prestasi dari calon penerima. Lalu ada contoh perhitungan. Yang pertama normalisasi, kedua hitung skor, ketiga ranking. Faktor dari prestasi ini termasuk salah satu faktor pendukung untuk penerimaan beasiswa yang paling penting ya, karena memang dikhususkan untuk siswa-siswa yang berprestasi. Lalu ada desain UI, normalisasi, hitung skor, dan ranking. Dan lagi-lagi ranking ya, memang lebih diutamakan kepada prestasi. Kita masuk bab selanjutnya, implementasi. Ada tools, data uji, hasil sistem, analisis, dan evaluasi. Tools di sini menggunakan Python atau PHP, MySQL, dan VS Code. Data uji hingga evaluasinya. Di evaluasi ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah digunakan, cepat. Kekurangannya data masih sederhana, belum real time. Secara interface-nya belum real time ya. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu SPK berhasil membantu pengambilan keputusan metode SAW efektif untuk kasus ini. Berarti sistem ini berhasil ya untuk studi kasus dari pemilihan penerima beasiswa ini. Dan sarannya integrasi dengan AI, tambah metode lain AHP atau TOPSIS, dan gunakan data real agar bisa lebih profesional ya sistemnya. Itu saja mungkin penjelasan atau presentasi dari sistem yang saya pakai. Studi kasus yang saya gunakan ini ialah beasiswa, penerimaan beasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.